surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini menjadi ucapan syukur kami. Kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di penghujung bulan ini ya Bapa. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh bersama-sama umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah Kau panggil, sudah Kau pilih menjadi milik-Mu ya Bapa. Kami mau bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Beria-ria bersorak-sorai di dalam rumah-Mu ya Bapa. Karena untuk kebaikan-Mu Kau selalu menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang biarlah perkara kami ya Bapa, sehingga kami boleh tetap ada ya Tuhan di dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami, kesaksian kami dan persembahan kami semua yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa anak dalam perjalanan, kiranya Kau hantar mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Boleh menambah jumlah bidangan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk yang putri boleh bersama dengan kami ya Tuhan, untuk kami beribadah bersama-sama ya Tuhan. Doa untuk anak-anak yang sakit ya Bapa, dalam nama Bapa Tio ya Bapa, kiranya Kau memberikan kesembuhan yang sempurna ya Bapa, berikan kekuatan, keteguhan dalam menjalani semua ya Bapa. Juga untuk adik yang ya Bapa, biar Kau berikan kembali keceriaan dalam keadaan yang tidak enak badan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau juga menyembuhkan anak-anak-Mu yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Juga kalau kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, firman yang selalu memberikan kekuatan, firman yang selalu menegur kami ya Bapa. Firman boleh menjadi berita dalam kehidupan kami ya Bapa, dan kami semua boleh menerimanya dengan ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, mengurapi kami semua, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Bapa, jemaat-Mu ya Bapa, dan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Allah kami. Kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kami jemaat juga mengucapkan selamat datang buat Ibu dan Bapak Suci Raharjo boleh beribadah bersama dengan kita, dan Gembala Sidang, Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Suci pada tanggal 19 April ya. Tuhan Yesus memberkati, diberikan kesehatan yang sempurna, dan boleh terus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudaraku, sudah siap memuji besarkan nama Tuhan. Dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya buat Tuhan. Amin. Tuhan yang layak kita puja, ada di tangan kita berkati. Segala puji
Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mau bergandengan tangan. Dan saya berusaha dengan istri untuk bisa menghadiri acara sampai pemakamannya.
saat itu mungkin kami belum nanti kalau saya bahwa pemerintah itu usianya 92 tahun. Dan dia juga menanyakan orang tua saya yang sudah usia 94 tahun. Setelah selesai upacara pemakaman keturunan, kemudian saya kembali ke kampus. Hanya selisih beberapa hari, orang tua saya sendiri ambil. Yaitu pada tanggal 9 April. Waktu itu saya dapat berita jam 6 pagi. Jam 7 langsung saya berangkat ke Klaten dengan istri saya, semua kendaraan. Kemudian dapatlah ya puji Tuhan karena sekarang sudah berjalan tol dari Bandung sampai Klaten ditempuh dalam waktu 6 jam. Jadi ya bisa dibayangkan perjalanan itu antara 120 130 terus itu tanpa henti. Akhirnya sampai Klaten jam 2 dan dimakamkan jam 4 karena menuju Surabaya ada yang Jakarta sini, ada yang Surabaya, ada yang dari Bandung. Kemudian setelah selesai acara itu saya paginya langsung kembali ke Bandung karena saya harus menyelesaikan kondisi istri saya, harus pick up, berobat, dan sebagainya. Tidak lama dari itu mendapat berita dari adik dari Bapak Alfa. Adik atau kakak? Adik. Meninggal. Jadi waktu dalam 3 minggu berturut-turut, satu minggu dalam waktu saya, seminggu lagi buat Bapak Alfa. Hal ini seperti pada saat keluarga istri saya yang dulu mengasuh istri saya, yang dulu mengasuh kami juga, itu meninggal. Saya datang ke Bandung. Begitu pulang ke Bandung, dapat berita kakak ipar saya yang di Jogja meninggal. Saya lari ke Jogja. Begitu pulang dari Jogja, dapat berita lagi saudaranya saya meninggal di Jogja. Jadi cerita yang saat ini saya bayangkan sama dengan cerita pada saat keluarga saya maupun keluarga saya mengalami juga. Waktunya bersamaan, hampir bersama. Dan saya harus lari dari Bandung ke Klaten, bukan lari Bandung lagi, kemudian ke Jogja, Bandung lagi, dapat berita lagi. Tapi puji Tuhan, selama perjalanan saya dalam kondisi selamat, tidak ada sesuatu apapun. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin. Semuanya adalah kuasa Tuhan, dan semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Mudah-mudahan untuk yang ke depan dan kita bisa memahami apa arti daripada kuasa Tuhan tersebut. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Ya, kita boleh ucapkan sebelum kita dalam-dalamnya buat dapat puji untuk segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan keluarga. Amin.
yaitu firman-Nya. Kita percaya apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya itu adalah perkataan Tuhan buat kita semua. Karena kita percaya kuasa Tuhan sampai besar untuk hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami. Tuhan, kami ada ini karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu kepada kami, karena firman-Mu berkata bukan kami Tuhan yang boleh datang kepadamu, tetapi Engkau yang sudah memanggil kami dan membawa kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih kami menjumpai di tempat ini Tuhan. Allah yang mempunyai kuasa yang besar, Allah yang besar, Allah yang selalu menepati janji-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Engkau melihat di mana adanya sidang jemaat-Mu saat ini datang kepadamu yang membawa sakit penyakit. Di dalamnya ada Yen dan Milen Tuhan. Kami mau serahkan anak ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan janji-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau akan genapi Tuhan. Engkau berkata hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka disembuhkan. Kami percaya buat janji-Mu ini. Sebentar mereka pulang, mereka dapat kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kuatkan mereka, tenangkan ya Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kuasa Allah bekerja. Karena tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan adanya firman-Mu yang boleh masuk dan tinggal di dalam hidup kami. Firman ini boleh menyelamatkan kami. Firman ini boleh mendatangkan kekuatan. Firman ini Tuhan membuat
Shalom. Hari ini itu adalah Allah yang besar. Apapun kondisi kita hari ini, sakit penyakit mungkin karena memang cuaca begitu ekstrim ya. Kalau kita melihat BMKG katakan bahwa suhunya itu begitu panas. Terlebih lagi saudara-saudara kita yang ada di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, itu suhunya sampai 37,2 derajat. Jadi panas, tiba-tiba adem, dan ini juga mengakibatkan banyak yang sakit. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya kembali untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi kepada Tuhan saya, Yesus Kristus. Ya. Hari-hari ini adalah perjalanan Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Nanti tanggal 18 Mei kita akan mengadakan kembali ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi di sini yang menjadi pembahasan firman Tuhan siang hari ini adalah masih tentang kebangkitan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan, pasti Tuhan Yesus katakan, salam bagimu. Tetapi ekspresi dari wajah murid-murid ketika melihat Tuhan Yesus apa? Secara manusia pasti mereka berpikir, apa ini benar Tuhan Yesus? Yang kedua mungkin mereka ada rasa takut ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, sebelum dia disalib, dia katakan bahwa di hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Freddy pada minggu lalu dan juga pada di ibadah gabungan. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan setelah perkataan itu, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kembali? Khusus bagi Thomas. Ketika Thomas tidak percaya bahwa itu Tuhan Yesus mendekat kepada dia, dan dia berkata, lihatlah tanganku. Pada saat itu Thomas percaya. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita semua yang ada di sini tidak pernah melihat secara fisik Tuhan Yesus. Tetapi kita adalah bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melihat. Maka dari itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia berkata, salam bagimu adalah percaya. Setelah kita boleh percaya kepada Tuhan, setelah kita menjadi orang-orang bagian yang tidak melihat Tuhan namun percaya, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat salah satu brand sepatu olahraga terkemuka dengan merek Nike. Nanti Ibu Helen bisa tampilkan, saya taruh di paling bawah. Biasanya dipakai juga orang tua pakai, anak muda juga pakai, anak kecil juga pakai. Nah, ini salah satu brand terkemuka sepatu olahraga mereknya Nike. Dia punya slogan Just Do It. Nanti mungkin bisa koreksi apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Just do it itu artinya lakukan saja. Salah satu brand terkemuka
mempunyai slogan just do it. Artinya bahasa Indonesianya lakukan saja. Di awal tadi saya katakan kita menjadi orang, menjadi anak Tuhan yang percaya tapi tidak melihat. Judul firman Tuhan siang hari ini saya berikan adalah bukan percaya saja, tapi lakukan. Jadi bukan percaya saja kepada Tuhan, tapi tidak melakukan bagian kita. Seperti yang slogan sepatu olahraga ini, just do it, lakukan saja. Tuhan Yesus senang, bahkan bahagia ketika Dia menebus dosa kita sebagai anak-anaknya. Kita percaya kepada Tuhan, walau yang tadi saya katakan kita tidak melihat secara fisik. Tetapi bukan itu saja yang bisa kita maksimalkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita harus, yang tadi saya katakan, kita harus melakukan bagian kita dalam kita percaya kepada Tuhan. Saya akan bagikan 3 bagian apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang atau sebagai anak-anak yang sudah menjadi tebusan. Yang pertama adalah kita mau buka di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Nanti saya minta dengan kasih Bapak dibacakan Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah fondasi. Kalau Bapak Ibu lihat perikop dari Matius 7 ayat 24 sebenarnya sampai 27, itu adalah 2 macam dasar. Fondasi. Firman Tuhan katakan ketika orang membangun rumah di atas batu. Di ayat ke-25 dikatakan kalau hujan turun, banjir turun, angin ribut turun mungkin, melanda rumah itu, apa yang akan terjadi pada rumah itu? Dia akan berdiri kokoh. Artinya fondasi yang diberikan pertama kali itu adalah mendengar dan melakukan. Pada saat Tuhan Yesus sebelum naik ke atas, naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya ada fondasi, ada dasar yang diberikan Tuhan bagi setiap murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau tidak ada fondasi, berat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini sudah katakan, dasarnya harus kuat. Di ayat ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku, hamba-hamba Tuhan, baik di ibadah komsel, piston, kaum pria wanita, ibadah raya, selalu memberitakan firman Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah kita mendengar perkataannya dan melakukannya. Karena firman Tuhan katakan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, pada saat proses perjalanan kehidupan kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan kita harus seperti orang yang bijaksana. Mendengar perkataan hamba-hamba Tuhan melalui firman-Nya, mendengar perkataan hamba-hamba Tuhan melalui sabdanya. Bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukan. Ini yang terpenting, fondasi ini yang terpenting. Karena tadi saya bilang ketika rumah dibangun di atas batu, artinya fondasinya kuat. Seutuhnya bangunan ini sangat kokoh. Sekarang kan banyak ya
orang jual rumah, apalagi di kawasan Depok. Saya sering ke daerah Depok, banyak klaster segala macam. Coba deh Bapak Ibu datang ke kantor pemasaran, dia pasti akan berikan spesifikasi. Rumah, luas tanah sekian, luas bangunan sekian. Batunya dari apa? Batu kali. Supaya rumah itu kokoh. Mungkin kalau cuma pakai batu apung atau apa, bisa kokoh nggak? Belum tentu. Maka dari itu firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, kita boleh lakukan itu. Jadi kita seperti orang yang bijaksana nantinya dan bukan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita punya fondasi yang kuat, punya dasar yang kuat dalam kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kita mengikuti ritmenya Tuhan. Kita mengikuti suka-sukanya Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai fondasi yang kuat. Saya bersyukur, berterima kasih sampai di umur saya hari ini. Kalau saya boleh flashback bagaimana orang tua saya begitu mendidik saya dan adik saya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya sedikit cerita, dulu kita beribadah di rumah Ibu PDM Yayang ya. Ada ibadah umum. Padahal itu ibadah umum. Saya sama adik saya masih kecil-kecil. Banyak anak-anak ketika ibadah umum dia main di luar nih. Main di luar. Secara manusia karena kita masih anak-anak, pasti naluri bermain tinggi sekali. Tetapi setiap minggu saya dan adik saya harus duduk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Secara manusia atau secara anak kecil kita belum sampai pemikiran kita. Terkadang saya juga berpikir, aduh, kok enak banget ya. Tetapi karena fondasi yang diberikan dari kecil sampai sekarang besar, membuat saya, adik saya, boleh belajar memberikan itu juga kepada anak-anak kita. Karena fondasi yang kuat itu membuat kita menjadi kokoh, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah katakan juga kepada istri saya, 10-15 tahun ke depan, ketika zaman sudah mulai gak karuan kali ya, tetapi ketika kita memberikan fondasi yang kuat kepada anak kita, saya yakin dan percaya anak-anak itu akan kokoh. Anak-anak itu akan kuat. Maka dari itu firman Tuhan yang pertama, bagian kita lakukan dulu fondasi. Dalam kehidupan berkeluarga, orang tua, anak, kita berikan anak kita fondasi yang kuat. Ini yang Tuhan mau. Bukan percaya saja. Ketika kita percaya, itu jadi satu bagian. Tetapi bagian yang selebih-lebihnya kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kepujian, kebesaran bagi nama Tuhan. Itu yang terpenting. Keintiman kita kepada Yesus, mempunyai waktu, mempunyai jam doa, penyembahan, membaca firman, itu penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai fondasi yang kuat, yang kedua adalah kita buka di Daniel 3 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu sudah sering baca, tetapi tidak masalah. Kita mau tetap mengingat kembali Daniel 3 ayat 14 sampai 16. Nanti kita dengan kasih Bapak Melki bacakan. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan.
Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sering kita mendengar firman Tuhan ini. Terlebih-lebih hamba-hamba Tuhan menguatkan kita di ayat ke-17 dan 18. Tapi saya mengutip di ayat ke-14 dan ke-16. Itu adalah di mana proses pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar. Ketika kita mendengar kisah ini, yang terbesit dalam pemikiran saya adalah kenapa 3 orang ini mempunyai iman yang begitu kuat? Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika Raja mengatakan bahwa kamu harus begini, kamu harus menyembah patung, kamu harus menyembah berhala, dan lain sebagainya. Tetapi di ayat ke-16 dengan gampangnya mereka mengatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kalau firman Tuhan di sini berkata bahwa cuma Sadrak aja, berarti 2 orang ini Mesak, Abednego beda ya. Tapi firman Tuhan katakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya 3 orang ini mempunyai keyakinan iman yang kuat. Maka yang kedua adalah prinsip. Ketika fondasi sudah kuat, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap akan berdiri kokoh walaupun badai menerpa segala macam. Dan yang kedua adalah prinsip. Kita boleh belajar melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, dia punya prinsip yang kuat bahwa dia tidak akan menyembah dewa yang dimana Raja Nebukadnezar menyembah. Begitu juga dengan kita. Terlebih lagi dalam skup kecil lah, skup keluarga, orang tua, anak. Ketika sudah mempunyai fondasi yang kuat, prinsip yang kuat, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan tidak akan menyembah, tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, seperti firman Tuhan Ibu Pedemia yang katakan di ibadah gabungan. Keluarga mempunyai tujuan, inilah tujuannya. Dengan fondasi yang kuat dan prinsip, kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, apapun kondisi kita. Kadang-kadang kita malu sebagai orang, sebagai anak-anak Tuhan, malu dilihat oleh orang-orang sekitar. Kondisi kita seperti ini, sepertinya kita merasa serba kekurangan. Tapi itu yang tadi firman Tuhan saya katakan, prinsip. Jika fondasi kuat, maka prinsip itu akan dijalani dengan mudah. Dengan berbagai hal-hal yang kita hadapi, orang tua, anak mempunyai prinsip yang sama, menyembah kepada Tuhan Allah kita yang ini yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Mau belajar melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang ini mempunyai prinsip iman yang begitu kokoh. Kalau ada satu yang nggak mau ikut, bagaimana ceritanya? Tetapi 3 orang ini mengikuti
mempunyai iman yang teguh. Bahkan dia katakan bahwa jika sekali-kali Allah yang kami sembah tidak mampu menyelamatkan, mereka katakan apa? Mereka tidak akan menyembah. Kita bisa tanamkan ini dalam kehidupan kita berkeluarga, bergereja. Bahwa walaupun Tuhan belum menjawab, belum membuka pintu, tapi saya yakin dan percaya, saya dan seisi rumah saya tidak akan menyembah Allah lain selain Allah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang ketiga, kita mau buka di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ibu PDM ya, boleh bacakan? Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang ketiga adalah lakukan. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seharusnya ketika kita sudah mempunyai fondasi yang kuat, prinsip yang kuat bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, pasti dengan segenap hati. Ketika kita dipercayakan untuk menjadi pemain musik, walaupun cuma kerincingan, membawa kolektan, tapi ketika kita sudah mempunyai fondasi kuat, prinsip yang kuat, kita kerjakan dengan segenap hati kita. Belum tentu orang di luar sana diberikan kepercayaan pada saat seusia kita melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. Ketika kita bekerja saja di dunia, kita mau memberikan yang terbaik bagi perusahaan kita, berkontribusi, integritas, loyalitas. Tetapi kita harus lebih lagi memberikan ini untuk Tuhan. Kalau boleh kita renungkanlah dalam kehidupan kita. Tidak ada sampai saat ini kita masih diberikan kepercayaan bekerja, berkarya di luar, mempunyai usaha dan lain sebagainya. Itu semua karena apa? Karena kekuatan kita, bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mempunyai fondasi yang kuat, kita mau katakan bahwa apa yang ada dalam kehidupan saya saat ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita yang bisa memberikan kita hal-hal yang tidak terduga. Maka dari itu, ketika kita diberikan pelayanan, kita perbuatlah dengan segenap hati kita. Toh dunia aja kita mau. Telepon, Bapak itu bisa kesini, siap. Saya nggak bisa bilang, entar dulu Pak, saya belum mandi anak saya.
dunia aja kita bisa melakukan hal itu. Padahal sebenarnya pekerjaan yang kita boleh terima saat ini itu semua karena Tuhan. Karena semua berasal daripada Dia. Firman Tuhan katakan ketika kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan mampu memberikan kita perkara yang besar. Tergantung kesiapan hati kita. Maka dari itu, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kembali terlebih bagi saya, bukan hanya percaya saja, tapi kita boleh memberikan fondasi terlebih lagi pada anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil. Fondasi berdoa pada Tuhan, beribadah, bernyanyi untuk Tuhan di rumah, dimanapun. Ketika itu sudah kuat, maka mereka sudah mempunyai prinsip yang kokoh. Apapun yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, ya mereka sudah punya prinsip yang baik. Dunia pasti akan berubah, tapi mereka bisa punya prinsip iman yang kokoh, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka melakukan itu, mereka boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka dengan segenap hati mereka, tanpa ada paksa. Firman Tuhan juga saya panjangkan, biar kiranya kita boleh merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Saya undang main musik, kita menaikkan pujian. Ini pujian lama ya Bapak Ibu ya. Bertemu dekat dengan Bawaku
Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baitmu, diam dalam baitmu, diam dalam baitmu. Kita akan masuk di dalam doa. Dan jangan lupa hari yang akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, kedatangan-Mu Tuhan, kesehatan yang boleh Kau berikan kepada kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di rumah-Mu hari ini Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terlebih kami boleh menerima Tuhan berkat firman-Mu yang selalu mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa setiap prinsip, fondasi ataupun integritas hanya ada pada-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain ya Tuhan. Biarlah kami selalu bersandar dan berpegang pada setiap janji firman-Mu, pada setiap perkataan-Mu Tuhan, bukan dengan yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih mencari-cari yang lain, karena kami manusia yang selalu saja mencari yang tercepat. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Nya, Bapak Pedro Palino, yang sudah memberitakan firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Engkau saja yang memberkati Tuhan Yesus. Tolong juga Tuhan, Engkau juga yang sangat mengetahui kehidupan kami umat-umat-Mu yang sudah hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami serahkan semua kepada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan jalankan pertemuan kita yang pertama, kedua kekuatan dan kekuatan pembangunan. Kita mau angkat pujian kita, sungguh bangga Bapa punya anak seperti Engkau.
jadwal ibadah gereja kita. Untuk hari Rabu 3 Mei kita mengadakan ibadah doa besar di tempat ini jam 7 malam dengan pujian Bapak PDP Palino dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala, dan Zoom meeting akan diadakan jam 7:15. Untuk hari Minggu tanggal 7 Mei kita mengadakan ibadah anak-anak jam 8:30 dengan pujian Ibu Novi, kelas Madya Bapak Aldi, dan kelas pertama Ibu Novi. Dilanjutkan ibadah raya jam 10 pagi, worship leader Bapak PDP Palino, singer Ibu Helen dan Saudara Yoselin, Saudari Yoselin, LCD-nya Ibu Deborah, kolektan pertama Ibu Vivi, dan kolektan kedua Ibu Widianti. Untuk penerimaan persembahan 23 April, persembahan pertama 370.000, persembahan keduanya 280, persembahan ketiga 60.000, amplop pembangunan 160, dan kas oleh Ibu Novi 300.000.